Nah, cara masuknya gimana? Jadi sini ada tuas, one touch tumble. Jadi tinggal diginin aja dan dia otomatis bisa melipat. Dan aksesnya langsung aja dari belakang sini. Oke. Nah, ini dia yang istimewa dari varian 7-seaternya. Kursi baris ketiga. Sekarang gue duduk di sini. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Reza Refer. Hari ini gue dan Eja lagi nge-review sebuah mobil andalannya Kia Sonet. Kia Sonet sendiri sekarang sudah menjadi line up andalan dari Kia untuk di Indonesia. Karena Kia Sonet mampu menembus 20 besar penjualan di Indonesia. Prestasi yang sudah lama tidak pernah dicapai oleh Kia, terutama di Indonesia. Tapi berkat Kia Sonet, mereka berhasil mencapainya. Di kanan gue sudah ada Kia Sonet Dynamic dan kiri gue Kia Sonet Smart. Nah, kalau Eja review varian yang Smart dan juga Dynamic, gue kali ini dapat varian yang spesial, yaitu Kia Sonet 7-seater. Ya, ini adalah varian yang kita aja pas dapat undangannya, wow, ini variannya luar biasa banget gitu. Oke, jadi langsung aja kita review Kia Sonet 7-seater. Mungkin kali ini gue gak akan terlalu detail bagaimana depannya, apa segala macamnya. Karena kami sendiri juga sudah membuat review dari Kia Sonet sebanyak 2 video. Ada yang first impression dan juga yang sudah full review. Tapi kali ini kami akan mereview lebih detail apa aja sih perbedaannya varian yang dynamic ini dan juga yang smart dengan varian yang kami selalu review, yaitu di Premier. Karena varian Premier tuh rata-rata sudah menjadi review orang-orang dan memang varian Premier menjadi yang paling laris. Namun harganya yang sudah sampai 289 juta itu, jika dibandingkan dengan rival-rivalnya, dia masih sangat terlalu jauh. Nah, si Dynamic dan juga Smart ini masih sangat dekat dengan rival-rivalnya. Namun, memiliki fitur yang tetap jauh di atas rival-rivalnya. So, langsung aja kita breakdown apa aja fitur-fiturnya yang ada di varian Dynamic dan juga Smart. Oke, dari eksterior aja dulu kita bahas ya. Kalau secara eksterior, keduanya sama-sama masih menggunakan lampu LED yang reflektor ke bawah dan sudah ada LED DRL heartbeat ala Kia zaman sekarang. Semuanya sudah sama, sudah ada Tiger Nose juga keduanya untuk di depan di grillnya dan attention to detail tetap bagus sama. Dan juga ya walaupun fog lampnya memang masih bohlam, namun keduanya semuanya mukanya depan sini hampir sama semuanya. Fiturnya juga semuanya sama, juga tidak ada perbedaan mesin. Pada mesin sih masih sama semua, masih menggunakan 1500 cc dan juga IVT untuk yang dynamic. Namun untuk yang smart, dia sudah memiliki satu lagi varian transmisi yaitu 6-speed manual transmission. Yes, manual transmissionnya 6 percepatan, luar biasa sekali ya. Oke, sisanya nothing much dari depan, perbedaannya tidak terlalu banyak karena keduanya tetap sangat worth it. Nah, kalau Eja nge-review tipe Dynamic 5-seater dan juga Smart 5-seater, di sini, di varian Dynamic 7-seater, ini dari tampang depannya sama aja. Sama persis ya. Mulai dari baza desainnya Tiger Nose, nih kelihatan banget ya ciri khas baza desainnya Kia. Terus kemudian juga lampunya sama-sama sudah full LED juga. Jadi kalau dari depan sini sih nggak ada perbedaan. Yuk lanjut ke samping. Kalian pasti langsung ngeh, kalau yang Dynamic, dia mendapatkan single tone, padahal dia tipe yang lebih tinggi. Namun itu semua karena dia mendapatkan sunroof. Jadi kalau kalian mendapatkan sunroof, kalian tidak bisa mendapatkan yang dual tone. Sedangkan untuk yang smart, karena dia tidak mendapatkan sunroof, dia belum ada sunroof. Ya sama ya, rata-rata rivalnya juga masih banyak yang belum dapat sunroof. Tapi dia sudah mendapatkan dual tone. Dan ini dual tone-nya rapih, karena memang potongan garisnya dari Kia Sonet ini sudah memungkinkan untuk dibuat dual tone. Jadi bagus sekali. Dan kalau kalian perhatikan dari tadi kok spionnya ketutup, kebuka. Karena kita tinggal memegang kunci aja, mobil ini sudah bisa auto unlock sendiri. Nih kalian lihat ya, kebuka.
Ini kita menjauh ya. Menutup lagi. Jadi memang udah auto unlock sendiri nih. Kalian lihat ya. Kalau kita menjauh nanti kebuka lagi. Untuk keduanya, walaupun ini varian yang lebih rendah, hampir yang terendah ini, dia tetap keyless entry. Dan ini juga tetap keyless entry tetap pastinya ya, dia karena di tipe yang lebih tinggi. Untuk velg masih sama dengan varian Premier, bentuknya desainnya sama, menggunakan ban yang sama, konfigurasinya sama, 16 inci. Jadi hampir tidak ada perubahan. Remnya juga tetap menggunakan cakram untuk yang di depan. Bagus sekali. Sisanya nothing much, di belakang juga tetap sama, velgnya juga masih sama, namun juga sayang sekali untuk di belakang tetap menggunakan rem tromol. Kalau kalian expect ada perubahan dimensi, perpanjangan dimensi untuk yang konfigurasi 7-seater ini, ternyata enggak. Sama aja panjangnya seperti yang varian 5-seater, yaitu di 4120 mm. Jadi ya secara ukuran dimensi ini sama persis ya dengan 5-seater. Nah, terus kemudian untuk fiturnya sendiri, ini seperti yang gue udah mention sebelumnya, dia variannya ini dynamic, dan dia masih punya varian Sonet, ada varian tertingginya yaitu Premier. Dan secara fitur ini masih sama ya, sama persis dengan yang Premier. Mulai dari ini, dia sudah pakai keyless entry untuk aksesnya, dan dia juga sudah auto folding juga kalau misalnya kita menutup ataupun juga membuka pintunya gitu. Nah, terus kemudian juga di sini masih sama, dia pakai roof rail ya. Terus desain peleknya ini sama persis. Untuk kunci keylessnya sendiri dari varian Premier 5-seater dan 7-seater sampai Smart 5-seater yang otomatis, semuanya sudah mendapatkan fungsi remote engine start stop. Sedangkan untuk varian Smart Manual 5-seater dan 7-seater belum ada fungsi tersebut. Namun dengan penambahan varian ini, sehingga secara total varian Kia Sonet mencapai 11 varian. Wow! Dengan rentan harga yang juga cukup jauh pula dari 193 jutaan hingga 296 jutaan. Nah, since dia punya dimensi yang sama persis dengan yang 5-seater, pasti kalian penasaran dong gimana rasanya duduk di baris ketiga dari mobil ini. Yuk langsung aja kita cek. Eits, sebelum kita cek ke dalam, kita bahas dulu bagian belakangnya. Ya, jadi ini adalah tipe Dynamic 7-seater. Jadi secara fascia belakang ya, di belakang ini masih sama persis dengan yang tipe Dynamic yang 5-seater gitu. Bahkan juga sama persis dengan yang Premier ya. Mulai dari dia sama-sama udah menggunakan shark fin antena, di sini ada high mount stop lamp, lampunya sudah pakai LED semua, ada kamera parkir di sini ya. Terus di sini juga desain bumpernya sama persis. Bahkan dia tidak ada badge misalkan yang membedakan dengan yang 5-seater, misalkan ada 7 seat gitu atau apa. Di sini tidak ada badge pembeda apapun. Jadi masih sama persis dengan yang varian 5-seater. Nah, yang paling menarik dari mobil ini adalah konfigurasi kursinya dan bagasinya. Penasaran? Sabar. Yuk kita cek. Nah, pertama-tama kita bahas yang varian dynamicnya dulu. Jarak harga dari yang Premier ke dynamic ini juga lumayan jauh, namun fiturnya tetap sama. Kita point out aja dari belakang. Dia tetap mendapatkan kursi leather, sama persis bahannya. Juga tetap mendapatkan armrest, tetap mendapatkan USB socket nih yang bagian belakang sini. Sudah ada kantongnya juga. Lanjut ke depan. Kursinya sama persis, ini juga mendapatkan kontur yang sama. Set supportnya itu kami selalu suka dengan Kia Sonet ini ya, set supportnya itu selalu bagus. Lanjut ke setirnya tetap lengkap, sudah ada teleponi, sudah ada cruise control, tetap mendapatkan cruise control, nice. Speedometernya juga tetap sama, terus tuh tetap sama persis. Sudah ada sistem ceknya yang ala-ala Kia itu juga sudah ada, dan head unitnya tetap mendapatkan 8-inch LCD monitor yang mana sudah tetap bisa wireless Apple CarPlay. Yes, tetap ada fitur itu. Dan bahkan wireless Apple CarPlay-nya itu juga berlanjut ke varian Smart. Yang mulai tidak ada di varian Smart adalah tidak adanya kursi leather yang digantikan dengan kursi fabric dengan motif yang cukup menarik. Tidak ada lagi wireless charging, tidak ada cruise control, speedometer tetap digital namun berformat grayscale. Dan pada varian Smart, manual juga tidak ada mode berkendara. Meski begitu, fitur seperti head unit canggih dan AC climate control tetap ada. Nah, kembali ke Dynamic. Di depan sini tetap mendapatkan AC climate control, sudah digital climate control, bagus sekali. Dan tetap mendapatkan drive mode, yes. Dan drive mode dan traction mode-nya juga tetap ada. Keren sekali. Di depan sini juga sudah ada 12 socket, USB, ini semuanya tetap lengkap. Dan juga dia juga tetap disematkan sunroof. Jadi
sunroof tidak hanya ada di varian Premier saja, namun juga sudah ada di varian Dynamic. Nice banget ya, luar biasa sekali. Paling yang membedakan sedikit adalah tidak adanya ventilated seats untuk di depan, di kiri nggak ada lagi. Kalau yang di varian Premier, dia khususnya bisa didinginkan, dan juga untuk airbag dia hanya ada 2. Karena 6 airbags hanya untuk varian Premier saja. Nah, bagaimana bedanya dengan varian 7-seater? Kembali ke Jason. Oke, lanjut ke baris kedua dari mobil ini. Yang membedakan dengan tipe Dynamic 5-seater yang Eja review, yang paling ketara di sini adalah pemilihan bahan kursinya. Ya, di sini udah didominasi pakai fabric itu ya, dan gue suka banget sama patternnya, retro-retro gitu. Tapi yang membedakan lagi di sini adalah nih, kursinya sekarang semakin tipis untuk bisa mengakomodir penumpang di bagian belakang gitu. Jadi ini lebih tipis, dan jujur ini agak lebih keras duduk di sini, dan di sini juga kursinya lebih pendek dibandingkan dengan yang varian 5-seater ya. Tapi yang membedakan dengan yang konfigurasi 5-seater, di 7-seater baris kedua ini pengaturan kursi ini cukup lengkap ya, bisa maju mundur, recline. Jadi lebih nyaman lagi di sini, lebih fleksibel lagi. Jadi lebih enak sih untuk pengaturan, lebih lengkap gitu. Nah, namun sayang di sini armrestnya dihilangkan ya, karena sekarang kursinya lebih tipis ya, jadi armrestnya dihilangin di sini. Nah, tapi since di sini adalah konfigurasi 7-seater, dikasih blower AC, blower ya. Jadi dia sistemnya adalah menyedot udara dari depan untuk di blow lagi ke belakang sampai ke baris ketiga gitu. Jadi ini mirip-mirip sama yang seperti di Toyota Calya atau Daihatsu Sigra gitu. Nah, tapi kalau di depan ngomongin fitur, ini sama persis dengan yang varian 5-seater. Ini tipe Dynamic, dia sama-sama sudah lengkap ya. MID-nya lengkap, informasinya bagus, sudah berwarna, terus ada pengaturan cruise control lengkap, audionya 8 inci ya. Terus kemudian driving mode-nya juga cukup lengkap di sini, masih sama diberikan driving mode yang lengkap. Kalau yang di tipe Premier, dia audionya sekarang diperbesar jadi 10 inci dan fiturnya lengkap banget ya. Ada Apple CarPlay, Android Auto, wireless, itu lengkap banget. Jadi tapi kalau yang di Dynamic ini masih sama persis dengan yang varian di 5-seater. Penasaran gimana rasanya duduk di belakang? Yuk langsung aja. Nah, cara masuknya gimana? Jadi sini ada tuas, one touch tumble. Jadi tinggal diginin aja dan dia otomatis bisa melipat. Dan aksesnya langsung aja dari belakang sini. Oke. Nah, ini dia yang istimewa dari varian 7-seaternya. Kursi baris ketiga. Sekarang gue duduk di sini. Ya, mungkin kalian bisa lihat sendiri ya, di sini memang karena tidak ada penambahan panjang, dimensi panjang dari mobil ini, jadi ya memang duduk di baris ketiga ini memang agak terbatas ya. Dengan tinggi gua yang 172 cm, tapi ya mau dibilang sempit banget, ya sempit tapi nggak banget. Jadi gua masih dapat legroom di sini ya, masih ada bisa 1 jari di sini. Dan untuk headroomnya ya terbatas, tapi masih bisa mengakomodir, masih mumpuni banget untuk short journey. Misalkan kalian mau berpergian dekat, ini masih bisa banget. Nah, buat kalian yang mikir, wah maksa banget bang, gila masa Sonet yang kecil gitu dipasangin kursi baris ketiga. Nah, tapi kalian mikir deh, kalau misalkan kalian nih udah suka model desainnya Sonet, fiturnya yang luar biasa lengkap, tapi kalian butuh akomodasi yang lebih lagi. Jadi kalian ingin suka ngajak keluarga. Nah, varian 7-seater ini merupakan, menurut kami adalah varian yang cukup cerdas sih. Jadi dari langkah Kia untuk menghadirkan 7-seater ini. Jadi bisa mengakomodir kebutuhan kalian yang butuh ngajak orang banyak, atau misalkan mau bawa barang lebih banyak lagi, itu lebih bagus lagi. Dan apalagi di baris kedua ini kalian lihat deh sekarang, pelipatannya sudah 60-40 untuk yang baris kedua. Jadi lebih fleksibel lagi, practicality lebih bagus lagi. Jadi ya kalau mau dibilang maksa, ya nggak juga sih. Ini masih mumpuni sih sebenarnya. Good job Kia. Untuk bagasinya sendiri ada yang sedikit berbeda. Oke, memang ketika 3 baris tegak, hampir tidak ada lagi sisa bagasi. Namun untuk melipat baris 3-nya, meski belum 50-50, tapi at least dipermudah karena dapat dilipat dengan 1 tangan saja. Dan pelipatannya fleksibel, mau yang rata lantai begini untuk barang panjang, atau lipat sekali lagi untuk barang yang tinggi. Lalu ada yang berbeda juga pada pelipatan kursi baris keduanya, yaitu berbeda dengan yang 5-seater, dia justru bisa lipat 60-40. Dan kalau dilipat rata lantai, ia bisa memiliki bagasi yang cukup lega di 788 liter.
Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Kia Sonet ini adalah salah satu varian andalan dari Kia Indonesia. Membuktikan keseriusan Kia dengan menghadirkan Kia Sonet ini di tanah air. Dan terbukti, Kia Sonet ini penjualannya masuk dalam 20 besar penjualan otomotif di Indonesia. Jadi bagus banget. Apalagi sekarang varian Kia Sonet ini makin banyak lagi ya. Seperti yang Eja review tadi adalah varian Dynamic dan juga Smart yang 5-seater. Kemudian Kia menghadirkan lagi varian yang 7-seater ini. Jadi semakin banyak varian, semakin banyak lagi pasar yang disasar. Juga seperti yang kita ketahui bahwa Kia Sonet ini merupakan pioneer untuk segmen subcompact SUV. Dan sekarang Kia Sonet menghadirkan lagi segmen yang baru lagi sebagai pioneer sebagai subcompact 7-seater. Wow. Jadi seperti kita ketahui juga kalau orang Indonesia tuh suka banget yang ngajak-ngajak keluarga, teman-teman gitu ya. Jadi Kia Sonet varian 7-seater ini merupakan solusi yang tepat. Jadi good job untuk Kia Indonesia. Oke, sekian aja dari gue, Jason Andika Syarif. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita selama syuting dan juga berita-berita seputar dunia otomotif. Dan sebentar lagi CVTs kita akan memiliki website nih. Jadi di sana kalian akan bisa melakukan jual beli mobil baik baru maupun bekas dengan promo yang terbaik pastinya. Oke, sekian aja dari gua. Thank you for watching. Stay tune terus. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.